Bapak membantu orang, tiba-tiba Bapak dibantu sama orang lain persis sebagaimana Bapak pernah membantu orang. Apa yang kita dapatkan dari kemudahan-kemudahan yang kita peroleh itu tidak terjadi secara random dan kebetulan. Apa yang kita peroleh di dalam kehidupan itu investasi dari semua kebaikan yang kita lakukan. Dan berulang-ulang sering saya menyampaikan, hidup itu kayak algoritma media sosial. Kalau kita membuka di timeline kita bola, maka timeline kita akan penuh dengan bola. Kalau kita membuka di feed kita, kalau kita membuka di feed kita bola, seluruh timeline kita akan penuh dengan bola. Kalau kita membuka ilmu pengetahuan di feed kita, maka timeline kita akan penuh dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Apa yang akan kita lihat di timeline kehidupan lusa, itu apa yang kita lihat di feed kita hari ini. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita menata kesyukuran kita kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dan setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita. Betapa besarnya nikmatnya Allah terus bercucuran di dalam kehidupan kita, dan nikmatnya Allah itu lebih sering daripada curahan air hujan yang turun di atas muka bumi ini. Saking begitu sempurnanya nikmatnya Allah diberikan kepada kita, sampai-sampai tidak ada kenikmatan itu yang turun kecuali semuanya diatur oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan dan tidak melalui mekanisme apa yang kita minta. Ada kenikmatan yang terkadang kita minta lalu Allah hadirkan. Tapi banyak kenikmatan yang terkadang tidak pernah kita minta, tetapi Allah tetap berikan kepada kita walaupun kita tidak pernah meminta. Saking sempurnanya nikmat itu mengalir pada kehidupan kita. Kita tidak pernah ikut-ikutan ngatur jantung kita berapa kali berdetak. Kita tidak pernah mengatur berapa kali ginjal kita harus memompa setiap darah ataupun memompa airnya. Dan sekelumit apa yang dikerjakan oleh organ tubuh kita. Tapi ternyata semua organ tubuh itu bekerja sesuai dengan perintahnya Allah. Walaupun kita tidak pernah cawe-cawe untuk mengikuti dan membantu mengurusi itu semuanya. Itu menjadikan kita harus paham, kita harus mengerti. Allah itu bukan hanya memberi nikmat, tapi Allah itu menyempurnakan kenikmatan. Sehingga banyak kebaikan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, Allah berikan pada kehidupan kita. Semata-mata Allah berikan itu pada kehidupan kita karena sempurnanya Allah ketika merawat kita sebagai makhluknya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur, kita beruntung, kita telah menyembah kepada Allah, kita beruntung Allah yang memberikan kenikmatan, dan kita pun sangat beruntung bahwasanya Allah menyempurnakan semua kenikmatannya di dalam kehidupan kita. Hati dan jiwa yang senantiasa mendapatkan kelapangan dimulai ketika hati dan jiwa selalu bersyukur terhadap setiap nikmat yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang bersyukur, jiwa yang bersyukur, supaya kita mendapatkan kelapangan, supaya pula kita mendapatkan kecukupan di dalam perjalanan hidup kita. Di atas materi ada materi yang lebih banyak. Di atas jabatan ada jabatan yang lebih tinggi. Di atas posisi ada posisi yang lebih tinggi. Karena perkara-perkara itu tidak ada limitnya. Tapi kalau kita sudah membahas kecukupan, membahas kelapangan, kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Dan itu Allah berikan hanya kepada mereka yang bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan tentang materi kita pada kesempatan ini, yaitu membahas tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentunya paham bahwasanya 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah itu merupakan sebuah materi, supaya kita tahu apa materi-materi yang bersifat shortcut yang bisa menjadi jalan pintas kita untuk meraih rahmatnya Allah. Tidak setiap amal itu memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan yang sama, karena setiap amal itu berbeda-beda. Ada amalan yang terutama, ada amalan yang utama, ada amalan yang biasa, ada amalan yang kecil. Dan kita fokus bagaimana kita melakukan amalan-amalan yang paling besar tanpa kita meremehkan amalan kecil, supaya kita segera bisa menjemput rahmatnya Allah dan bisa segera menjemput ridhanya Allah di dalam perjalanan hidup. Dan inilah yang menjadikan kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan part selanjutnya. Kemarin kita telah membahas bahwasanya di antara orang yang sangat dicintai oleh Allah dan mereka menjadi wali-walinya Allah di dalam kehidupan di dunia, wali-walinya Allah itu memiliki sifat bahwasanya mereka senantiasa begitu mudah ketika mereka berderma, dan mereka menjadi hamba Allah yang sangat bermurah hati kepada sesama.
Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan kita sebagai seorang manusia tidak akan sempurna sampai kita menjadi orang yang paling banyak memberikan manfaat dan paling banyak bermurah hati kepada sesama muslim ataupun kepada sesama manusia di dalam perjalanan hidup. Penting untuk kita mengerti dan penting pula untuk kita pahami bahwasanya agama kita bukan agama egosentris yang hanya menekankan dan memprioritaskan bagaimana kita beribadah kepada Allah di dalam kita melaksanakan ibadah tersebut. Tapi agama kita itu agama yang senantiasa mengajarkan kepada kita tentang kepedulian dan empati. Makanya amal yang memberi manfaat kepada orang lain itu jauh lebih baik daripada amal yang kita bangun hanya untuk pribadi kita dan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Sekali lagi, agama kita bukan agama egosentris. Agama kita itu adalah agama yang membangun kepedulian dan agama yang membangun bagaimana kita senantiasa memberi manfaat, menebarkan maslahat, dan kita tidak melukai kehidupan orang lain, terutama kehidupan orang beriman. Itulah agama kita. Berulang-ulang sering saya menyampaikan pula bahwasanya di dalam agama kita ada sebuah hadis yang sahih yang membuat kita ini semuanya harus merenung. Ketika Nabi mengatakan, sesungguhnya kamu ketika membantu urusan saudaramu selama 1 hari, maka lebih aku cintai apa yang kamu lakukan itu ketika memberikan manfaat kepada saudaramu selama 1 hari, itu lebih aku cintai daripada kamu itikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Sembari Nabi mengarahkan telunjuknya ke arah Masjid Nabawi. Di situ kita mendapati kenapa itikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Kenapa itikaf selama 1 bulan? 1 bulan di Masjid Nabawi itu kalah argonya dibandingkan dengan orang yang membantu saudaranya selama 1 hari. Di situ kita mendapati bahwasanya apapun amalan yang kiranya memberi manfaat kepada orang itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang hanya sekiranya amalan itu memberikan efek kepada pribadinya dia sendiri. Itikaf 1 bulan di Masjid Nabi, maka yang merasakan efek kenikmatannya hanya dia sendiri. Tapi ketika dia membantu saudaranya, walaupun cuma 1 hari, yang merasakan efeknya itu orang lain. Dan Allah paling senang ketika amal yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan memberi manfaat kepada orang lain. Dan itu lebih dihargai oleh Allah dibandingkan amal yang kita bangun untuk pribadi kita sendiri. Ini harus menyadarkan kita dengan sepenuh-penuh kesadaran bahwasanya kalau gitu, setiap mukmin itu bukan hanya dia berpikir egois, dia hanya berpikir amalnya. Memang kita harus berpikir sholat duha kita berpikir tentang zikir kita berpikir tentang tahajud kita, tapi tidak boleh hanya berhenti di situ. Amalan-amalan itu harusnya berkoma. Ada amalan lain yang harus dia lakukan. Apa amalan yang kiranya pada hari ini saya memberikan manfaat kepada orang? Karena pada dasarnya itu amalan yang besar ketika memberi manfaat kepada orang lain. Ilustrasi gampangnya, kalau ada salah satu jamaah saya, dia melaksanakan umroh, lalu saat itu beliau pamit sama saya, ini ilustrasi saja. Beliau pamit kepada saya dan mengatakan, saya mau pergi umroh, saya mau itikaf Ustadz selama 1 bulan. Saya berkata, iya Pak, hati-hati, moga-moga selama 1 bulan Bapak diberikan kesehatan. Karena bertahan di Masjid Nabawi, tidak keluar di Masjid Nabawi, dan hanya bertahan di masjid doang tanpa keluar dari masjid itu bukan perkara yang gampang, itu perkara yang berat. Saya mengatakan, selamat ya Pak, semoga sehat-sehat saja selama 1 bulan. Lalu tiba-tiba telepon saya berdering, dan ada salah satu adik kelas saya mungkin berkata, Ustadz, ya saya ingin pergi ke Palu karena baru saja ada gempa, misalkan ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Saya lalu berkata, berapa lama antum di Palu? Ya untuk gawat darurat karena baru saja terjadi gempa misalkan, ya mungkin saya akan di Palu minimal 7 hari Ustadz. Maka sesungguhnya ketika dua-duanya ikhlas, yang umrah dan itikaf itu ikhlas, yang pergi ke Palu untuk membantu saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah itu, mereka berada di Palu 7 hari dan mereka ikhlas, maka ketika kita timbang dalam perspektif ilmu dan dua-duanya berada di dalam keikhlasan, mana yang lebih besar? Yang paling Allah cintai di antara keduanya. Maka yang paling besar yang Allah cintai di antara keduanya itu adalah mereka yang ada di Palu. Karena 7 kali itu, 7 hari dikalikan 30. Berarti sama dengan 210 hari dia itikaf di Masjid Nabi tanpa dia keluar dari Masjid Nabi. Bukan hanya 30 hari, tapi 210 hari. Itu menunjukkan kepada kita ini adalah agama kita. Agama kita itu agama yang agama ini memberikan kepada kita manfaat. Makanya salah besar. Dan bisa jadi ini menjadi sebuah presiden yang tidak baik
Kalau banyak muslim itu menganggap bahwasanya yang paling terbaik itu adalah amalan makhdhah, yang dia kerjakan sendiri, yang dia lakukan sendiri, tapi dia tidak pernah empati, tidak pernah simpati, dan tidak pernah mengulurkan manfaat dan menebarkan maslahat kepada orang. Bukan ini cirinya umatnya Nabi, bukan ini. Tapi cirinya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka senantiasa memberikan manfaat, menebarkan kasih sayang, menjadi orang yang bermurah hati ketika dia memberi manfaat dengan hartanya, dengan tenaganya, supaya dia bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka inilah yang dicari dari umatnya Nabi Muhammad hari ini. Ya. Hari ini banyak sekali orang yang beribadah tetapi ego dengan ibadah dia sendiri. Padahal ibadah pun tidak boleh ego. Ibadah itu tidak boleh hanya untuk memenuhi ambisi kita dan memenuhi keinginan kita. Ibadah pun salah satunya adalah ibadah itu harus terbangun bagaimana selain ibadah yang kita lakukan, ibadah ini pun harus memberikan kepada kita sebuah dorongan supaya kita memberi manfaat kepada orang. Karena sekali lagi, Allah sangat mencintai amal, di mana amal itu kiranya bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Semakin banyak manfaat yang kita berikan kepada banyak orang, semakin Allah akan mencintai kita, meridhoi kita, dan merahmati kita. Dan semakin banyak persoalan kehidupan kita yang akan ditolong oleh Allah selama kita banyak menebarkan manfaat kepada orang di sekitar kita. Itulah fungsi hambanya Allah. Dia hidup, dia bertumbuh, dan memberikan kebaikan kepada orang. Dia tidak hanya hidup hanya untuk kepentingan pribadinya. Dia tidak hanya hidup untuk kepentingan individualistisnya. Tapi dia hidup untuk memberi manfaat dan menebarkan maslahat di dalam kehidupan. Ini yang harus kita mengerti. Ya. Ini pula yang menjadikan kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu mereka sampai mengatakan kun nahron wala takun bi'ron. Para ulama terdahulu itu sampai mereka mengatakan kun nahron wala takun bi'ron. Jadikanlah dirimu sebagaimana sungai. Jangan engkau menjadikan dirimu sebagaimana sumur. Sumur itu susah diambil manfaatnya, Ibu dan Bapak. Sumur itu kalau diambil harus memakai timba, minimal harus pakai pompa. Dipakai mancing tidak bisa. Dipakai untuk mandi dan berenang tidak bisa, dipakai buang kotoran tidak bisa. Sumur itu menggambarkan tentang pribadi-pribadi muslim yang dia mungkin beribadah, tapi dia susah diambil manfaatnya. Dimintain tolong, tidak bisa. Ketika tetangganya dan orang lain sedang kesulitan, dia tidak pernah memberikan kemudahan. Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dan orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, maka dia akan kerdi dalam kehidupannya kalau hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Sebagaimana sumur. Sumur itu ya hanya begitu saja. Memang memberi manfaat, memberikan air, tapi syaratnya banyak. Syarat itu yang menjadikan akhirnya dia sulit untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Beda dengan sungai. Sungai itu mudah memberi manfaat kepada orang di sekitar. Itu sungai. Kalau kita melihat sungai, sungai itu ketika diambil airnya tidak usah pakai pompa, tidak usah pula memakai timba. Ketika kita ingin memanfaatkan sungai, tidak usah juga kita itu bersusah payah. Mandi bisa, berenang bisa, memancing bisa, bahkan membuang kotoran pun sungai itu akan mengalir ke tempat yang jauh. Untuk memberi arti kepada kita bahwasanya kehidupan kita harus diwakili sebagaimana seorang muslim yang berkarakter dan berfilosof sebagaimana sungai. Dia mudah memberi manfaat. Orang di sekitarnya mendapatkan manfaat dari senyumannya, mendapatkan kelegaan ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mendapatkan rasa gembiranya ketika dia mengeluarkan humornya tidak menyakiti, ketika dia juga menjaga perasaan orang, dan dia mendapatkan kemudahan ketika mendapatkan kesulitan, orang itu akan memberikan kepada kita setetes pertolongan untuk kita. Itulah harusnya kehidupan ideal seorang muslim, sebagaimana filosofnya air sungai, terus memberi manfaat, dan tidak boleh sebagaimana sumur yang begitu sulit diambil manfaatnya. Maka pada dasarnya muslim pun secara filosof air dan sumur yang dikatakan oleh para ulama, sebenarnya muslim pun terbagi menjadi dua. Ada muslim yang pada dasarnya setelah dia beribadah kepada Allah, sudah menyadari tujuan hidupnya, lalu dia tidak lagi berada pada kubang dan jurang kemaksiatan, maka mereka sudah memperbaiki hidupnya. Ketika memperbaiki hidupnya ada dua. Ada tipe seorang muslim, dia fokus ibadah mahdhah, tapi sulit untuk mendapatkan kebaikan dari dirinya. Dia masuk ke rumahnya, tidak pernah keluar, tidak pernah bersosialisasi, tidak pernah berinteraksi, tidak pernah tahu ada
tetangganya yang lapar, tidak pernah tahu masalah yang dihadapi oleh warga di sekitarnya, tidak pernah tahu masalah yang dihadapi oleh dakwah. Yang penting dia sholat ke masjid, pulang. Sholat, pergi ke masjid, pulang. Masalah yang dihadapi oleh ibunya tidak ngerti, masalah yang dihadapi keluarga besarnya pun dia tidak pernah memberikan pertolongan. Dia hanya fokus antara diri dengan ibadah yang dia tujukan. Ada pribadi muslim itu tidak sedikit sebagaimana karakternya, sebagaimana karakter sumur. Begitu susah diambil manfaatnya. Kalaupun bisa diambil manfaatnya itu begitu sulit dan tidak mudah. Ada seorang muslim setelah memperbaiki jalan hidupnya, maka Allah memberikan kepadanya jalan kemudahan. Dia memperbaiki hidupnya, dia memperbaiki ibadahnya, tetapi dia begitu mudah memberi manfaat kepada orang. Dia mudah memberi manfaat kepada orang. Dia pergi ke masjid, tapi setiap dia di masjid, dia bersosialisasi dengan tetangganya, dan dia bertanya apa masalah yang mungkin dia bisa berikan. Ketika ada tetangganya butuh bantuan, dia datang. Ketika tetangganya ada yang sakit, dia datang membawa makanan. Ketika ada orang yang meninggal dunia, dia sigap untuk mendatanginya dan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Itu semuanya merupakan pribadi seorang muslim selayaknya air sungai yang begitu mudah memberi manfaat. Kita, keluarga besar Jiniru, kita ini berada di antara dua ini. Kita berada di antara dua ini. Kita bisa memilih sebagaimana filosof kita, sebagaimana sumur. Kita ngaji, pulang ke masjid, pulang. Nggak peduli apapun yang terjadi. Dan tidak pernah memberi manfaat kepada orang. Bahkan keluarga kita pun tidak mendapatkan manfaat dari kita sedikit pun. Atau kita yang kedua, kita tetap memperbaiki kehidupan kita, ibadah kita kepada Allah, kita ke masjid, tapi kita bersosialisasi, kita ikut taklim, tetapi kita juga ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang di sekitar kita. Lalu kita mencoba untuk membantu, mungkin membantu kita, membantu urusan dakwah, sama-sama meringankan beban dakwah, ataupun kita bisa merasakan dan memberikan empati kepada keluarga di sekitar kita dan warga yang ada di sekitar lokasi kita bertinggal. Dan itulah yang harusnya kita miliki. Karena umatnya Nabi hari ini secara kasar itu terbagi menjadi dua kelompok ekstrem, dua kelompok ini. Ada yang mengikuti kelompok yang pertama, ada yang mengikuti kelompok yang kedua. Dan kalau kita mengikuti panduan sunnah sebagaimana hadis yang tadi kita dengarkan dari baginda Nabi, maka tidak ada panduan sunnah kecuali panduan sunnah itu menuntun kita supaya tidak masuk kepada kelompok yang pertama, tetapi masuk kepada kelompok yang kedua. Yang kiranya kita itu suka berderma dan kita bermurah hati kepada sesama saudara kita. Itulah poin penting dalam poin ini. Sebelum nanti kita bahas bagaimana keutamaan mereka yang berderma. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya kebaikan kita tidak hanya diukur dari seberapa seringnya kita melakukan sholat. Kebaikan kita memang diukur dari seberapa seringnya kita melakukan sholat, tetapi kebaikan kita pun diukur seberapa banyak orang mendapatkan manfaat dari kita. Memang begitu. Saya contohnya Bapak dan Ibu. Saya itu orangnya introvert. Orangnya introvert. Kalau lebih tepatnya ambivert lah. Ya, saya itu aslinya introvert tapi harus berhadapan dengan banyak orang. Kadang-kadang kita itu ketika ada yang konsultasi, kita ini memberikan waktu tidak sedikit, kadang setengah jam, kadang 1 jam, kadang juga 2 jam belum tentu cukup. Terkadang ada kayak bisikan setan, saya ngerasa itu. Lebih baik baca kitab, lebih baik kita tilawah gitu. Tapi kalau kita tidak paham ilmunya, kita akan menuruti perasaan kita. Ya sudah, lebih baik tilawah deh. Daripada kita harus menghadapi konsultasi orang. Padahal konsultasi orang bisa jadi orang yang datang berkonsultasi, walaupun terkadang mereka datang tidak sesuai dengan jadwal ataupun belum pernah mengajukan jadwal, tiba-tiba datang. Dan kita pikirkan itu adalah membantu mereka sampai akhirnya mereka lega dengan masalah yang mereka jumpai. Terkadang ini lebih dicintai oleh Allah daripada kita sekedar tilawah, daripada kita sekedar membaca kitab. Tapi ternyata ketika membaca kitab, manfaatnya hanya kembali kepada diri kita. Nah, sekali lagi inilah yang menjadikan kita memahami betul betapa pentingnya kehidupan kita itu membangun kehidupan akhlak. Dan salah satu akhlak itu apa? Memberi manfaat kepada orang lain. Itulah salah satu karakter tertinggi pada kehidupan sunnah. Salah satu karakter tertinggi pada kehidupan sunnah itu memberi manfaat kepada orang banyak. Semampu kita, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Saya akan sampaikan kisah nyata Ibu dan Bapak. Saya pernah ketika akan memasukkan salah satu anak saya ke sekolahan, saya diajak ngobrol dengan salah satu gurunya. Guru ini menceritakan tentang sebuah kisah nyata. Di dalam kelas yang beliau ampu ketika beliau menjadi wali kelasnya, beliau berkata, "Ustaz tahu,
Saya pernah mendapati sebuah kisah nyata, saya ingin sharing kisah yang nyata ini kepada antum, supaya ada pelajaran yang bisa antum pahami, dan mungkin antum bisa sharing kepada yang lain. Saya tanya, gimana Pak Ustadz? Gitu. Saya berkata kepada beliau, guru ini atau Ustadz ini yang menjadi wali kelas pada sekolahan yang saya akan menyekolahkan anak saya. Dia berkata, di sekolah saya itu ada 2 murid yang berbeda. Murid yang pertama, muridnya pintar sekali, hafalannya banyak. Dan dia dinobatkan sebagai siswa di kelas kaya yang paling banyak hafalannya, melejit daripada yang lainnya. Ada yang kedua, ada anak yang kedua tidak sebanyak hafalan sebagaimana yang pertama, tapi orangnya mudah membantu, orangnya lembut, akhlaknya baik, tidak tega ketika melihat temannya membutuhkan pertolongan, paling empati sama guru kalau gurunya sudah datang ke kelas. Ini yang kedua, hafalannya tidak sebanyak yang pertama. Satu waktu, tiba-tiba qadarallahu ma yasha. Tiba-tiba yang terjadi itu adalah 2 siswa ini, 2 murid saya ini, dua-duanya jatuh sakit. Berbarengan pada hari yang sama. Ketika saya mengabsensi, saya mendapati fulan yang pintar ini sakit, fulan yang tidak terlalu pintar ini juga sakit. Ketika akhirnya kami menyampaikan materi, pelajaran, akhirnya waktu istirahat, baru saja waktu istirahat datang, maka sebagian besar dari anak-anak siswa saya di kelas itu langsung menghampiri saya dan berkata, Pak Ustadz, iya, yuk kita jenguk yuk fulan ini, kita jenguk teman kita yang sakit ini yuk Pak, nanti habis pulang sekolah kita mampir sebentar ke rumahnya, boleh nggak? Kita pengen jenguk dia sebentar aja gitu. Ternyata siswa-siswa yang ada di kelas saya saat itu, mereka menyebutkan nama satu siswa yang mereka ngebet sekali untuk menjenguknya. Siapa siswa yang paling mereka ingin jenguk? Siswa yang pintar, yang tidak terlalu pintar, yang empatinya baik, yang suka menolong, suka memberi manfaat, suka berbagi makanan kepada mereka. Itulah yang mereka inginkan. Ayo Pak Ustadz datang ke rumahnya, yuk sebentar aja. Kita kehilangan dirinya ketika dia sakit, ketika tidak masuk ke kelas kita hari ini. Ternyata yang satunya, yang pintar ini, tidak disebut oleh mereka. Sampai gurunya yang akhirnya gurunya yang mengatakan sama beliau, ya sama mereka, ya temannya satunya gimana gitu. Ya udah nanti temannya satunya juga kita jenguk dia Pak, tapi setelah jenguk yang ini ya. Hal ini bukan ilustrasi, ini kisah nyata yang disampaikan seorang guru di sebuah sekolahan Islam. Ketika beliau menyampaikan kisah itu kepada saya, Masya Allah, kisah itu memberikan kepada kita perspektif yang luar biasa. Kenapa Islam itu menempatkan amal ketika kita memberi manfaat, ketika kita berderma, ketika kita bermurah hati, itu ditempatkan menjadi salah satu di antara amalan-amalan prioritas dan amalan shortcut yang bisa menembus rahmatnya Allah dan lapisan keberkahan dalam kehidupan kita. Ya karena ternyata sebegitu besar dampaknya yang akan terjadi pada kita ketika pada saat-saat tertentu kita tidak bisa melakukan apa yang kita kerjakan. Mungkin ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan sakit. Ternyata orang yang kita berikan investasi kebaikan, mereka itulah yang datang pertama kali dengan tulus dan dengan ikhlas untuk memberikan kebaikan pula kepada kita ketika mereka ingat kebaikan yang pernah kita berikan kepada mereka. Jadi memang tidak salah kalau algoritma di dalam agama kita sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7, in asantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Kalau kamu berderma itu sebenarnya kamu sedang berderma kepada diri kita sendiri. Kalau kita berinfak, sebenarnya kita sedang berinfak kepada diri kita sendiri. Cuma dengan pola waktu yang panjang ke depan. Itu menjelaskan kepada kita, Masya Allah ya, ternyata pada kehidupan ini kita semakin paham gitu. Jadi ketika Allah memerintahkan kita bermurah hati, kita harus paham kenapa Allah itu menyuruh kita untuk berderma. Kenapa Allah itu menyuruh kita untuk bermurah hati. Maka sesungguhnya kita harus paham dulu, supaya kita tidak hanya memahami bahwasanya kita ini harus baik. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai salah paham. Salah pahamnya itu apa? Kita ini harus berbuat baik ya karena kita pengen dapat pahala semata. Padahal itu salah. Ini salah ini. Kita harus memahami why-nya. Kenapa sih Allah itu menempatkan amalan berderma dan amalan ketika kita bermurah hati itu merupakan perintah yang sangat besar keutamaannya untuk kita di sisi Allah. Kenapa ini menjadi amalan puncak-puncaknya kebaikan itu berderma dan bermurah hati? Kan kita harus paham dulu.
Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas itulah kenapa kita harus memiliki kelapangan supaya kita bisa membantu orang. Apa kekayaan yang tercela, apa kekayaan yang terpuji. Sekarang kita bahas, kenapa ada perintah kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Kenapa sampai Rasulullah pun membuat permisalan bahwasanya orang yang berbuat baik itu dibandingkan dengan orang yang itikaf selama 1 bulan di masjidnya Nabi. Ini kan harus kita paham dulu. Kalau kita salah perspektifnya, maka akhirnya bisa mengakibatkan banyak hal yang tidak baik. Akhirnya apa? Kita tidak akan konsisten nanti. Kita nggak akan konsisten nanti untuk berbuat baik, karena kita tidak paham kenapa sih kita berbuat baik. Maka setidaknya ada 3 alasan. Kenapa sih kita harus berbuat baik? Kenapa Allah menyuruh kita untuk berderma? Kenapa Allah menyuruh kita bermurah hati? Kita menjadi orang yang easy going. Ya. Kita harus menjadi orang yang no hard feeling dalam kehidupan kita. Kenapa Allah nyuruh kita untuk itu? Maka yang pertama, kata para ulama adalah sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7 dan sebagaimana di dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7 itu apa? In asantum li anfusikum. Ya, kamu berbuat baik itu ya sedang kamu berbuat baik sendiri. Pernah nggak Bapak membantu orang? Tiba-tiba Bapak dibantu sama orang lain persis sebagaimana Bapak pernah membantu orang. Apa yang kita dapatkan dari kemudahan-kemudahan yang kita peroleh itu tidak terjadi secara random dan kebetulan. Apa yang kita peroleh di dalam kehidupan itu investasi dari semua kebaikan yang kita lakukan. Dan berulang-ulang sering saya menyampaikan, hidup itu kayak algoritma media sosial. Kalau kita membuka di timeline kita bola, maka timeline kita akan penuh dengan bola. Kalau kita membuka di feed kita, kalau kita membuka di feed kita bola, seluruh timeline kita akan penuh dengan bola. Kalau kita membuka ilmu pengetahuan di feed kita, maka timeline kita akan penuh dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Apa yang akan kita lihat di timeline kehidupan lusa, itu apa yang kita lihat di feed kita hari ini. Itulah algoritma sosial media. Apa yang kita dapatkan pula pada hari esok, pada lusa, pada pekan depan, pada tahun depan, itu persis berdasarkan apa yang kita lakukan hari ini. Persis dengan apa yang kita lakukan hari ini. Dan itulah yang menjadikan kita harus memahami poin ini. Ini poin penting sekali. Kenapa kita harus berbuat baik? Bukan karena Allah itu menantikan kebaikan kita. Enggak lah. Allah itu tidak butuh kebaikan kita. Makanya di dalam hadis qudsi Allah itu menyampaikan, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an." Kita harus ingat betul apa yang dikatakan oleh Allah di dalam hadis qudsi. Kalaupun kalian, orang yang jinnya, manusianya, dari pertama sampai yang terakhir, semua sepakat untuk berbuat kebaikan dan ketaatan, kata Allah, mazada fi mulki syai'an, itu tidak menambah sedikit pun kerajaan yang aku miliki walaupun sejengkal. Sebaliknya, kalaupun kalian semuanya sepakat untuk berbuat kemaksiatan dan berbuat kejahatan, itu pun tidak mengurangi kerajaanku walaupun sejengkal pun, tidak sama sekali. Dan terus fungsinya apa kita melakukan ketaatan kalau Allah tidak mendapatkan profit dan margin dari ketaatan yang kita lakukan? Karena ketaatan itu tidak kembali kepadanya, tetapi ketaatan itu kembali kepadamu. Kalau kamu berderma, Allah akan membuka banyak hati-hati yang kaku. Ketika mereka mendapatkan manfaat dari harta yang kamu berikan kepadanya, hati-hati yang kaku itu tidak akan menyulitkan kehidupanmu di masa mendatang ketika di satu waktu kamu harus berhadapan dengan orang itu. Atau bisa jadi Allah membukakan hati-hati yang lain sebagaimana kita pernah membuka hati orang yang kita berikan kebaikan dari harta kita. Makanya dalam surat Ar-Rahman ayat 60 kan begitu indah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan atas setiap perbuatan baik kecuali perbuatan baik. Kan begitu. Orang yang tidak pelit kepada ibu dan bapaknya akan mendapati anaknya tidak akan pelit kepadanya sebagaimana dulu dia tidak pelit kepada ibu dan bapaknya. Sebagaimana itulah ihsan. Itulah ihsan di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya disitulah kita memahami kenapa kita harus berbuat baik di dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus berderma dengan harta yang kita kumpulkan. Silakan bekerja keras, silahkan untuk mengambil kekayaan. Selama dengan niatan kekayaan itu kita akan pakai untuk berderma dan bermurah hati kepada sesama muslim, silahkan, tidak ada masalah. Dan kita harus paham buahnya yang pertama. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan kita itu datang disebabkan karena kebaikan yang pernah kita berikan. Karena hidup itu investasi dari apa yang kita pernah perbuat. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia di waktu kita kecil, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Begitulah. Begitulah mekanisme kehidupan kita. Tidak lebih, tidak kurang.
Tidak lebih, tidak. Sehingga akhirnya menjadikan kita memahami betul. Inilah yang menjadikan kita paham. Supaya apa? Kita berangkat dari titik tolak yang benar di dalam kehidupan kita. Titik tolaknya itu apa? Titik tolaknya itu yaitu adalah jangan pernah kita. Titik tolaknya itu adalah janganlah kita pernah merasa bahwasanya kalau kita berbuat baik, perbuatan baik itu hanya untuk Allah. Enggak. Perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita dalam wujud-wujud yang sama atau wujud yang lebih dari apa yang kita lakukan. Orang tidak akan pernah menikmati manasnya mangga kalau dia tidak pernah menanam benihnya mangga. Itu bahasa kasarannya semacam itu. Orang tidak akan pernah merasakan nikmatnya rambutan kalau dia tidak pernah menanam rambutan. Ini ibarat kasarnya, jangan nanti dijawab, lah saya kan bisa beli Ustaz. Lah beli itu kan termasuk kamu berikhtiar kan? Artinya, kalau kita ingin merasakan manisnya rambutan, manisnya mangga, bersusah payahlah ketika memberi kebaikan, bersusah payahlah ketika kita terus bermurah hati, karena kemurahan hati kita akan berdampak kepada kebaikan yang kita peroleh dan kita dapatkan. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus mengerti adalah, kenapa kita harus berbuat baik, berderma, dan kita akan bermurah hati? Karena sesungguhnya kebaikan itu bukan hanya berdampak kepada setiap kebaikan yang akan kita peroleh, tetapi sesungguhnya setiap kebaikan itu menjadi pemadam setiap bala dan menjadi pemadam setiap musibah yang akan terjadi di masa mendatang. Allah memadamkan setiap bala dan Allah memadamkan setiap musibah persis berdasarkan kepada apa yang pernah kita tanam di dalam kebaikan kita. Karena kita pada kehidupan tidak akan pernah lepas dari bala dan musibah. Siapa yang akan meringankan bala dan musibah itu? Apa perkara yang meringankan bala dan musibah? Dan apa perkara yang menghindarkan kita dari bala dan musibah? Ya perbuatan baik yang kita lakukan dan perbuatan baik yang kita kerjakan. Itulah kenapa Nabi Muhammad diperintahkan memiliki akhlak yang baik sebelum beliau memikul tugas kenabian ketika menjadi seorang Rasul. Karena perbuatan baiknya Nabi yang akhirnya melembutkan hati setiap para sahabat beriman. Dan kelembutan hati para sahabat ketika mereka itu beriman yang menjadikan akhirnya Nabi itu mendapatkan banyak pertolongan dari para sahabat ketika mengemban tugas dakwah, ketika menyampaikan risalah kenabian kepada kehidupan manusia. Ya? Kita harus ingat pada surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada musibah yang menimpa kepadamu kecuali apa yang kamu lakukan sendiri. Dan Allah mengampuni sebagian besar dari kesalahan yang pernah kita kerjakan dan pula kita lakukan. Itu memberikan arti kepada kita, Masya Allah ya, betapa besarnya kehidupan kita itu, betapa banyaknya kemungkinan perkara yang akan kita hadapi di masa mendatang. Cara kita untuk mengantisipasi dan mewaspadai setiap musibah yang bisa menimpa kepada kehidupan kita itu apa? Cara mewaspadainya itu sederhana. Pastikan bahwasanya dirimu melakukan kebaikan karena kebaikan itu merupakan perkara yang bisa menghindarkan kita dari bala dan musibah. Itulah yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Ya. Ada sebuah kisah nyata yang saya pernah dapati di satu platform di YouTube. Ada satu kisah nyata, ada seorang tukang mie. Ya, tukang mie ini di depannya itu toko obat. Ada seorang anak mencuri toko obat itu. Ini ada di salah satu iklan kalau tidak salah di Thailand. Tapi point of view dari iklan itu bagus sekali. Anak ini mencuri obat, lalu ketahuan sama pemilik toko obat itu. Ketika akan dipukuli, akan dimarahi, dilaporkan ke polisi, tukang mie ini lalu mendatangi pemilik toko obat ini yang sudah dia kenal dan dia berkata, sudah. Berapa itu harga dari obatnya? Aku bayarin aja. Mungkin anak ini butuh sekali obat tersebut. Akhirnya dibayarkan sama tukang mie. Anak ini langsung kabur ketika akhirnya dilepaskan sama pemilik toko obat itu dan dibayarkan oleh tukang mie warung di depan toko obat. Dia langsung kabur dan ternyata memang betul. Dia dari keluarga miskin ketika ibunya lagi sakit. Peristiwa ini akhirnya berlalu sampai 20 tahun berikutnya. Ternyata anak kecil ini sudah menjadi dokter. Dan tukang mie ini tetap jadi tukang mie di warung mie-nya. Satu waktu akhirnya beliau ambruk, terkena stroke,
Naudzubillah min dzalik, nasallallahu salamah wal afiyah. Dan akhirnya ketika dirawat, dia membutuhkan dana yang besar. Keluarga dari tukang mie itu tidak bisa untuk membayar karena saking besarnya biaya yang harus dihadapi. Ternyata anak kecil yang pernah ditolong oleh tukang mie ini sekarang sudah menjadi dokter spesialis. Dan ketika dia melihat tukang mie itu, dia tidak pernah lupa bahwasanya tukang mie ini adalah orang yang pernah memberikan bantuan kepadanya dan membayarkan obat. Ketika dia mencuri obat itu karena terpaksa. Maka ketika seluruh bil yang ada di rumah sakit itu ditangani oleh dokter dan dikatakan di dalam tulisan itu, ini telah dibayar 20 tahun yang lalu. Kisah ini inspiratif sekali. Dan akhirnya kita bisa menangkap korelasinya pada apa yang dijelaskan oleh para ulama. Berbuat baik itu, Masya Allah ya, itu sebenarnya menghindarkan kita dari bala dan musibah. Kalau dalam real life-nya, di real life-nya, dalam kejadian nyata itu kayak Ronaldo. Ronaldo itu tidak pernah lupa orang yang pernah memberikan roti ketika dia belum menjadi pemain internasional dan pemain yang mahal. Makanya pernah kan diceritakan di banyak sekali video bagaimana Ronaldo itu tidak pernah lupa perempuan yang pernah memberikan kepadanya roti ketika dia kelaparan dan tidak bisa membeli roti itu. Dia ingin mencari wanita itu tapi tidak ketemu. Entah ketemu atau tidak, yang saya tahu dalam video terakhir dia nggak ketemu. Itu menunjukkan kepada kita, kebaikan itu mengalir kepada kita itu sebuah perkara yang menghindarkan kita dari bala dan musibah. Maka bisa jadi setiap ada satu bala dan satu musibah yang menimpa kepada kita, bisa jadi karena apa? Minimnya kita berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik, Ustadz? Alasan yang kedua, selain dari kebaikan itu akan berbalik kepada kebaikan kita, maka yang kedua, kebaikan itu, kenapa kita harus berbuat baik, berderma, bermurah hati kepada orang lain? Yang kedua, karena setiap bala dan musibah itu akan dimaafkan oleh Allah, akan dihindarkan oleh Allah dari kehidupan kita selama dengan satu syarat. Syaratnya apa? Selama dia dalam kondisi bermurah hati dan berderma kepada orang di sesamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, why-nya. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena sesungguhnya perbuatan baik itulah yang akan menjadikan setiap orang itu karena kebaikan itu akan menjadi legacy. Dan itulah yang akan memberi manfaat kepada kita panjang di dalam kehidupan kita. Orang yang pernah mendapatkan kebaikan dari kita akan datang ketika mendapati berita kita meninggal dunia. Mereka akan berdoa, mereka akan datang ke kuburan kita, mereka akan berdoa kepada kita. Kenapa kita selalu mendatangi dan ziarah kepada kuburan Nabi? Karena kebaikan dan kemuliaan Nabi. Itu yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya kebaikan itu menjadi legasi terbaik yang kita tinggalkan di hati manusia ketika nanti mereka banyak mendoakan kita. Dan mereka lah yang paling banyak merasa kehilangan dengan kita, dan mungkin mereka lah yang akan bersaksi di hadapan Allah atas kebaikan yang pernah kita sampaikan dan kita lakukan. Jangan diremehkan testimoni orang yang hidup kepada orang yang mati. Kenapa? Karena testimoni orang yang hidup kepada orang yang mati itu menjadi kesaksian Allah di atas muka bumi ini. Kalau ibu dan bapak meninggal dunia, mas dan mbak meninggal dunia, karena mas bermurah hati, berderma banyak gitu. Lalu orang itu datang satu persatu kepada mas. Lalu berkata, ini orang baik ya Allah. Kesaksian kita orang yang hidup ketika mengatakan orang itu baik itu langsung diterima oleh Allah. Makanya Nabi pernah ketika Nabi dilewati satu jenazah, Nabi mendapati para sahabat mengatakan khairan, ini orang baik. Nabi mengatakan wajabat. Nabi dilewati jenazah yang kedua, para sahabat mengatakan syarran, ini orang yang buruk. Lalu Nabi mengatakan wajabat. Ditanya, apa artinya wajabat yang kau ucapkan dua kali itu ya Rasulullah? Orang yang kalian komentari baik, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke surga. Dan orang yang kalian komentari buruk, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke neraka. Artinya kesaksian itu penting. Legasi kita itu umur kita. Legasi yang kita tinggalkan itu merupakan umur kita yang kedua. Dan mereka lah yang tentunya akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan kisah nyata. Ada salah satu keluarga dari Syamila. Beliau pernah bercerita kepada kami tentang kakeknya. Kakeknya ini ketika sudah meninggal dunia, keluarganya itu merasa kakeknya itu baik. Tapi ya standar lah kebaikannya. Nah, mereka yang mencintai kakeknya. Tapi ada peristiwa yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Ketika kakeknya itu sudah meninggal dunia, maka banyak orang yang datang yang tidak dikenali oleh keluarga ketika pada saat prosesi pemakaman. Ini siapa? Ini siapa kok pada datang?
Karena mereka sedang bersedih, mereka tidak bertanya siapa-siapa itu yang datang. Kecuali mereka tidak mengenali wajah-wajah dan face-face orang yang datang itu. Setelah dikuburkan, seminggu setelahnya keluarga ini takziah kembali kepada kuburan itu tersebut. Ketika takziah, maka penjaga kuburan berkata, "Pak, Bu, maaf nih, saya pengen ngasih informasi. Itu yang meninggal siapa?" gitu. "Kakek kami, nenek kami, kakek kami." Iya, itu saya heran, tuh kuburan yang paling rame itu semenjak dikuburkan. Setiap hari ada aja orang datang dan berbeda-beda. Dan ternyata keluarganya pun kaget. Loh, kok kemarin pas ketika meninggal banyak orang datang yang tidak kami kenali. Ini ketika sudah di kuburan juga banyak orang yang ternyata datang. Silih berganti ke kuburannya. Akhirnya selidik punya selidik. Akhirnya mereka bertanya kepada salah satu orang yang tertangkap dalam tanda petik takziah kepada kakek mereka, ditanya, "Bapak ini siapa? Kok kami tidak kenal?" Lalu mengalirlah cerita, "Saya adalah orang yang pernah ditolong kakeknya kalian. Saya pernah dikasih ini, saya pernah dibantu ini," gitu. "Dan kemarin saya belum sempat untuk datang ketika prosesi." Dan ternyata orang semacam bapak ini, sosok semacam ini, ternyata bukan hanya satu, banyak sekali. Yang ternyata itu yang datang itu banyak sekali. Dan ternyata disitulah kita paham, kenapa Allah memerintahkan kita baik? Karena manusia itu butuh umur yang kedua. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena manusia itu butuh legasi. Dan tidak ada legasi yang terbaik kecuali adalah berderma dan bermurah hati ketika memberi manfaat, menebarkan maslahat. Jadi pada kesempatan hari ini kita belajar dulu. Kenapa sih kita disuruh untuk berderma yang banyak? Apakah Allah pengen nguras kekayaan kita? Enggak. Kenapa itu kita suruh bermurah hati untuk memberi manfaat sama orang? Apakah Allah pengen untuk memperbudak kita? Enggak. Ada 3. 1, karena algoritma kehidupan kita ditentukan apa yang kita lakukan. 2, karena sesungguhnya musibah di masa mendatang itu dapat dihindarkan dengan kebaikan yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, karena kebaikan itu legasi kita dan menjadi umur kita yang kedua setelah kita diwafatkan oleh Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga keluarga besar Ciniru dan kami, setiap para penuntut ilmu harus mengerti, semakin kita berbuat baik, sekali lagi bukan karena Allah yang dapat profit dari kebaikan yang kita lakukan. Kita berbuat baik